Mereka berpendapat bahwa SEC telah melampaui wewenangnya. Memang betul sok-sokan ini. Harusnya di embargo dia ini, sumpel uang. SEC menuduh Binance melakukan berbagai pelanggaran termasuk menyalahgunakan dana pelanggan, menyesatkan investor dan regulator, serta melanggar aturan sekuritas. Omong kosong. Jadi Binance itu salah satu GZ-nya ya, orang yang bisa dipercaya ketika ada kemalingan, ada hacker, jebol, bobol. Ini salah satu yang bertanggung jawab untuk mengembalikan dana investornya. Ya, yang lain saya rasa belum. Contohnya Ladok One, ETF, bubar lebar. Ini pernah ya, yang kehilangan ada di Binance tuh siap mengganti 100%. Kurang apa lagi? Perusahaan kripto lainnya seperti Coinbase juga berusaha menolak gugatan. Waduh, rame-rame. Ringsek ini, sek rame, nggak usah khawatir. Yang mau masuk BNB silahkan cicil dikit-dikit ya. Jadi perusahaan kripto lainnya seperti Coinbase juga berusaha menolak gugatan dengan alasan bahwa upaya SEC untuk mendapatkan wewenang atas industri kripto adalah tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, bertemu kembali dengan Mas Bro Tegal ya. Kita belajar bareng dengan Mas Bro. Yang mana hari libur ini mudah-mudahan pada bahagia, pada senang, yang mana sebetulnya ini kemenangan bagi kita yang masuk koin kripto di tahun 2023. Ini kemenangan. Waktu tahun 2020 harganya kayak sampah, tahun 2021 tiba-tiba pas bull market terbang edan-edanan. Banyak orang edan melihat uang banyak, juga banyak orang edan yang sangkut dapat uang banyak edan ya, gila kaget. Nggak dapat uang juga gila, kopat kapet di jalan ya. Biasa kalau sama Mas Bro itu di sini banyak ngobrol, banyak ngobrol, tapi ngobrol ini adalah ngobrol yang belajar. Sebab kalau bermain kripto nggak belajar, ada emosi, apapun tanpa belajar hasilnya jeblok, bodong, belangsak ya. Kalau tidak belajar bahaya. Yang mana tiba-tiba belum tahu kripto, tiba-tiba langsung yang didengarkan Airpit 1 Binance ataupun Brankas jutawan yang dibeli meme coin. Itu bahaya. Jadi sama Mas Bro memang banyak ngobrol, ada teknikal dikit-dikit, juga ada news-news, tapi paling tidak untuk bikin Anda punya pondasi, ngerti kripto itu apa, bisnis model apa, siluman atau belakutakan sontol konyot. Itu seperti itu supaya kita itu punya pondasi, punya mental, punya ilmu. Kalau kita mau berperang, ilmunya senjatanya nggak ada, tumpul mengkelung, bagaimana perawan nggak kabur? Bercanda ya, larinya kemana-mana. Jadi memang seperti itu. Kalau kita mau perang, mau tempur, itu siapa senjata kita? Ya, bambu runcing apa tempe mendoan, apa tahu ya, paling tidak jimat. Kita itu kalau tentara ya senjatanya yang jos ya, tembakan otomatis bukan tembakan Anda. Tuh ya, jadi ilmu itu penting. Semua pun tanpa ilmu kita nggak akan bisa. Makanya menuntut ilmu itu kan sampai akhir hayat kita. Langsung ya, biar nggak muter-muter, nggak apa-apa muter-muter dikit kayak gangsing. Saya akan bahas koin BNB yang jarang saya bahas, dan ini dijadikan bahan pelajaran pertimbangan untuk invest, juga untuk koin-koin yang lain. Ini BNB ini ada serangan yang mana mengguncang dunia kripto, peperangan babak krusial antara BNB dengan SEC Asakisik itu. Nanti saya jelaskan beritanya di belakang, tapi nggak usah perlu takut. Mohon maaf ya, nggak saya sebutkan semua. Waduh, terima kasih sekali banyak pendukung berat Mas Bro. Ada Ucok, ada Aganteng, nggak saya sebutkan semua. Yang penting saya hafal namanya. Masalahnya namanya susah-susah, angel-angel. Namanya nama zaman now. Kalau Mas Bro dulu kan namanya Bro, No, ya Sugimin. Kalau perempuan ya Tukiem, itu gampang ya. Namanya ada Brandon, Brondon, Ucok.
macam-macam. Mas Bro-nya nyebutnya susah, lidah-lidah tua. Ya, ini BNB ini untuk bahan pertimbangan Anda semua. Jika nanti masuk suatu koin apapun yang minta rekom, yang minta bahas, tolonglah jangan koin terlalu ece-ece banget, yang rankingnya di atas 100 ataupun 200. Mas Bro kan nggak sempet, banyak sekali yang minta dibahas. Kalau minta dibahas ya koin-koin yang top CMC, paling nggak di bawah 100 tuh masih mending ya, yang kedepannya menjanjikan. Pokoknya kalau yang di atas 100 apalagi di atas ribuan ya Anda anggap aja gambling ya, anggap aja game. Kalau cuannya hitung-hitung menang togel, kalau nanti rapuh ya hitung-hitung kita kalah judi. Itu aja udah. Yang namanya koin-koin di atas ribuan, di atas ratusan, ini untuk bahan pertimbangan kita semua. Kalau masuk koin itu, satu, yang holdernya banyak, investornya banyak, itu wajib. Proyeknya harus progres terus, orangnya tidak boleh anonim, ketahuan di belakang layar siapa bos atau orang kere. Itu di situ ya, ada sel kontrak enggak, kegunaannya di dunia nyata, bukan dunia gaib ya, ada enggak, siapa orangnya. Ini yang saya bahas. Chang Peng Jong ini, Jizet Benen ini salah satu mengapa dulu pada waktu 2017 ini saudara saya banyak punya ribuan ini BNB Bro, jadi miliarder betul dia. Tahun 2017 tuh dia masuk itu harganya 23.000 Bro, karena dia orang cerdas, orang pintar. Dia lihat sosok GZ yang bikin exchange juga ya, itu dia masuk. Tapi nggak waktu 23.000 langsung masuk ya, saya di sini akan berkata jujur. Dia masuk tuh di harga 200 ribuan, dia jual di sekitar harga puluhan juta pas bull market kemarin tahun 2021. Dia tuh masuk di harga 200-an. Ini awal launching tahun 2017 tuh harganya 23.000. Setelah berjalan seiring waktu kok sampai harga 200.000 tuh saudara saya baru masuk, karena seiring berjalan waktu ada rentang waktu 1 tahun sampai tahun 2018 ya. Jadi launching tahun 2017, berjalan seiring setahun 2018, saudara saya merisetnya, oh kok yang punya Chang Peng Jong, oh orangnya sosoknya seperti ini, oh ternyata bilioner, oh ternyata mau buat exchange BNB, kok holdernya kok banyak, kok jadi top CMC. Nah, harga 200.000 dia masuk jebret, dia jual tahun 2021, berarti 3 tahun dia dapat miliaran. Harga 200.000 dia masuk, jual kemarin hampir 10 juta. Ini untuk bahan pertimbangan kita, bahan pelajaran kita. Jangan asal masuk aja tanpa kejelasan, udah anonim, orangnya nggak jelas, proyeknya Anda nggak tahu, sosok di balik belakang layar siapa, ini koin gunanya apa. Bahaya Bro. Ya boleh Anda masuk kayak Breeze, kayak yang lain-lain micin koin, tapi Anda gambling, nggak sembarangan. Kalau di meme koin saat ini yang sudah ada di Binance, kalau mau masuk yang udah jelas ya itu PP 1, kedua Ploki. Yang belum masuk Binance tapi punya masa depan yang bagus, kelihatannya proyeknya nggak keluar bicara proyek terus, memang banyak sekali pasokannya, 420 triliun tuh ada di Baby Doge. Itu produk barat, produk mereka, tapi dia konsisten menepati janjinya. Ketika ada pembakaran ya betul, dia secara lab dibakar betul, dan memang kemudian naik harganya karena juga demandnya banyak, holdernya juga banyak, komunitasnya juga kuat. Hampir inilah 11-12 sama Shiba, cuma memang itu harganya belum terangkat kayak Shiba dulu. Memang pas launching itu hampir berbarengan sama Shiba. Saya milih Shiba sedikit, saya beli di Baby Doge banyak waktu itu ya, tapi udah kejemput, udah balik modal, bahkan cuan yang di Baby Doge, yang Shiba ya sudah. Nah, ini untuk pertimbangan kita. Banyak ngobrol nggak apa-apa, kita supaya ngerti, supaya cerdas, bahwa kita di dalam bermain kripto itu harus tahu sosoknya siapa, holdernya banyak enggak ya, proyeknya progres terus enggak, rankingnya ada di berapa, market capnya ada berapa, komunitasnya kuat atau enggak. Itu wajib ya, itu wajib.
Akhirnya pada tahun 2017 harga BNB sekitar 23.000. Setelah berjalan 1 tahun kok ini kok berjalan naik terus sampai 200 ribuan, masuk jebret bull market sampai harganya 10 juta. Karena ketika barang bagus yang punya prospek ke depan, ya itu momen itu dimanfaatkan orang-orang cerdas, orang-orang pinter, terutama well itu gak sembarangan. Well itu cerdas, pinter, bisa riset, bayar orang. Yang dimasukkan bukan uang sedikit, ece-ece miliaran. Ya, jadi barang yang akan diserbu sama well itu yang nanti barang akan terbang. Yang memang betul nyata proyeknya. Kalau barang itu nggak ada progres ke depan, proyeknya abal-abal omong kosong seperti meme coin, sudah berjalan 1 tahun sampai 2 tahun kok nggak ada pergerakan, harga kok makin turun, itu bahaya. Pasti itu udah barang bobrok, well pasti nggak masuk. Nah ini kan ketika BNB berjalan 1 tahun kan harganya naik terus. 2017 sampai 2018 harga 23.000 menjadi 200.000. Naik lagi tahun 2019 menjadi 400.000, ya 450.000. Turun dikit dimanfaatkan, ya 243.000 pas ada bear market, ya dia tahun 2020 itu kan harga pas di bawah, harganya sampai menyentuh harga 200 ribuan lah, bahkan pernah yang terendahnya itu di 141.000 di tahun 2020. Buang tahun 2021 10 juta itu koin karena sudah di riset, progresnya jelas, mantap. Yang punya GZ ya membuat exchange juga koin BNB, itu baru kita sedap melihatnya dengan riset, dengan betul-betul hati-hati, dan nggak sebulan 2 bulan kita kaya. Ini nunggu dulu dari tahun 2017 yang masuk harga 23.000, tahun 2021 jadi 10 juta. Ini saya nggak membicarakan orang lain, saudara saya sendiri, sepupu. Gila bro, uangnya bukan sejuta, 2 juta, 1 M, 2 M, 50 seratusan M dia punya uang. Bukan ngibul, bukan sombong. Nggak percaya, ayo kita datang ke rumahnya. Itu yang namanya orang beruntung di situ. Dan sekarang tahun 2023 ini sebetulnya keberuntungan buat kita untuk kita masuk pas yang mana tahun 2023 itu harga terendahnya, maka nanti tahun 2024 akhir tahun akan mulai panen. Tuh di situ karena siklusnya 4 tahun sekali. Beda kalau orang yang belum belajar. Sekarang banyak orang sangkut, sekarang banyak orang nangis, banyak orang stres, banyak orang gila karena nggak belajar. Kok tahu nggak belajar mas bro? Ya kebanyakan di grup telegram mas bro, banyakan berita-berita, ya banyak yang sangkut, banyak yang cerita. Itu masuk tahun 2021 pas di bull market, mereka TP, Anda masuk. Kok bisa berani Anda yang lain TP Anda masuk? Karena Anda baru masuk kenal kripto, melihat tetangga kaya, teman kaya, Anda main masuk saja di tahun 2021 pas bull market. Anda kan nggak belajar pastinya. Kalau belajar nggak mungkin masuk tahun 2021, pasti masuknya tahun 2020 ataupun 2019 waktu harga di bawah. Tahu kemudian bull market tahun 2021 pas harga tinggi jual. Kenapa di harga tinggi Anda masuk? Pasti Anda nggak belajar. Kalau belajar, aduh ini harganya lagi tinggi nih, nggak berani masuk lah, begitu. Itu di situ yang sangkut tahun 2021 rata-rata nggak belajar. Apalagi yang belajarnya melihat RP1 Binance ataupun jutawan, udah jelas. Ini BNB masih progres ya, walaupun ini ada berita yang miring. Yang namanya Ripple aja menang daripada SEC. Juga memang SEC itu nanti juga kelihatannya kalau sudah ganti presiden kan tahun 2024 di bulan 11 itu, nanti bull market kan akhir tahun sampai tahun 2025 awal tahun, saya rasa udah dibabat habis, SEC sudah nggak ada masalah. Ini untung, ini judulnya kan sebetulnya kan mencari uang saja. Saya tahulah hukum aja di US bisa dibayar. Yang mana kemarin Donald Trump di penjara kemudian dikeluarkan dengan jaminan uang 3M aja kan lucu ya.
Jadi Trump itu kemarin sempat dimasukkan penjara, dikeluarkan dengan jaminan uang 3 miliar. Jadi yang masuk di Binance ini saatnya masuk. Kalau Binance nggak takut walaupun ada berita-berita, tapi jangan banyak-banyak di CE ya. Kalau nanti beritanya buruk, BNB dibanting, Anda masuk. BNB itu exchange terbesarnya siapa? Binance itu exchange terbesar. Ini urusannya US. Di US tutup pun dia masih di belahan dunia yang lain. Ya, uangnya banyak. Ketika turun dibanting orang pada jual BNB, dia nahan. Siapa yang mau jual BNB lagi? Yang punya BNB banyak siapa? Yang kemarin ingin menjatuhkan daripada Binance ini kan salah satunya kan kelompoknya FTX itu Kribo, dibanting habis-habisan. Waktu semalam itu ternyata unjuk gigi Binance, masukkan serok sendiri, masukkan dana, dia tahan, dia pertahankan usahanya. Udah kuat Binance, nggak usah perlu takut ya. Langsung saya akan untuk pertimbangan Anda, tentunya semua keputusan ada di tangan Anda. Akan saya sampaikan berita mengenai Binance ini. Binance vs SEC, pertarungan hukum yang mengguncang dunia kripto. Wow. Jadi jangan Anda makan mentah-mentah, semua ini game. Ya, ini yang bayar dia. Ya, yang bayar dia, yang punya media dia. Mau dia ngomong apa, memburukan, menjelekkan yang model apa, hak dia. Kenyataannya itu kita enggak. Nanti kalau memang kelihatan fakta di lapangan kok harganya masih stabil. Ini berapa harga? 3,2. Enggak masalah. Wong waktu bear market tahun 2020 aja harganya sampai di bawah 3, cuma 25 Mas Bro. Tahu sendiri, mengamati. Ya, kemudian sampai 4 kali lipat, sampai 10-an juta. Ini masih 32. Kalau nanti turun sampai 2,5 juta, serok lah. Nggak mungkin nggak di bull market ini nggak nanti sampai puluhan juta. Uang namanya Binance. Kita sebelum berita kita lihat, saksikan dulu ya. Ini kan lihat ini, market capnya itu ada 500-an triliun, hampir 504,99. Mau apa? Rankingnya 4. Mau dibilang apa ya? Stablecoin nggak usah dihitung, nih rankingnya 3. Wow, mantap. Mau dibilang AP, BNB dilawan, santai saja. Yang mana ini koin top market top, tidak akan rontok ya, langsung giginya keluarin si GZ, tembakkan lagi ke Binance. Nggak mungkin main rontok-rontok saja. Sudah diuji coba kemarin ETF, nggak orang sembarangan, kroni-kroninya banyak. Dia juga termasuk apa namanya, cocoknya bahasa kasarnya itu kan apa namanya ya, cocok loginya Pak, pokoknya corongnya daripada pemerintahan US saja mau goncang ini nggak kuat. Kemarin tuh menandakan bahwa Binance masih kuat, yang mana ini masih 500-an triliun, mau dibilang apa. Sekarang langsung ulang lagi beritanya tadi ya. Jadi pertarungan hukum antara Binance, bursa terbesar di dunia, dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS ataupun SEC memasuki fase krusial dalam sidang yang dijadwalkan hari ini. Hakim Amy Jackson mengeluarkan beberapa perintah untuk membersihkan mosi yang tertunda, termasuk surat pendukung hukum yang diajukan oleh penerbit USDC Circle. Jadi perintah hakim dan dukungan dari Circle. Hakim Jackson menerima Circle Internet Financial sebagai amicus curiae ya, atau pendukung hukum yang tidak mendukung pihak manapun dalam mosi yang diajukan oleh Binance dan CEO-nya GZ untuk menolak gugatan. Jelas menolak bro, uangnya banyak. SEC itu dikasih amplop aja setumpukan juga udah diem. Amerika hukum aja bisa dibayar dengan uang. Mana Mas Bro? Ya kemarin udah saya ceritakan baru saja, itu yang namanya Donald Trump mau di penjara, cukup uang 3 miliar udah keluar. Mau apa? Apa nggak pemenangnya uang? Sama juga di set nanti, pemenangnya siapa ya? Uangnya dia banyak. Circle sebagai penerbit USDT berpendapat bahwa stablecoin bukanlah sekuritas dan SEC tidak memiliki wewenang atas stablecoin pembayaran. Mereka juga menekankan bahwa
taruhan hukum dan praktis menegaskan wewenang SEC atas stablecoin pembayaran. Jelas ya, Hakim Jackson, mau Jackson bisa, Jackson bisa ya, Jackson ya boleh ya. Hakim Jackson aja gampang ya, juga memberikan izin kepada pengacara Jeremy Gray, Mars W. Rasmussen, ada namanya kok, nama Rasmussen, buat yang bagus dikit ya, Remason gitu kan, panas ya, ya enggak ya, Headspace, Tarbet Eric Tung, bukan S Tuntung ya, dan Daniel Kaleba untuk mewakili klien mereka. Ulang coba apa yang saya katakan, Anda pasti lupa. Berapa itu nama orang tadi, ada 7 orang ya. Namun pengacara atau setidaknya satu anggota dari firma hukum mereka diharuskan untuk menjalani pelatihan CMECF, mendapatkan username dan password CMECF, dan setuju untuk mengajukan dokumen secara elektronik. Binance berusaha menolak gugatan, setuju. Binance cabang AS-nya dan CEO Changpeng Jisetso mengajukan mosi untuk menolak gugatan SEC. Mereka berpendapat bahwa SEC telah melampaui wewenangnya. Memang betul sok-sokan ini, harusnya di embargo dia ini, sumbel uang. SEC menuduh Binance melakukan berbagai pelanggaran termasuk menyalahgunakan dana pelanggan, menyesatkan investor dan regulator, serta melanggar aturan sekuritas. Omong kosong. Jadi Binance itu salah satu GZ-nya ya, orang yang bisa dipercaya ketika ada kemalingan, ada hacker, jebol, bobol. Ini salah satu yang bertanggung jawab untuk mengembalikan dana investornya. Ya, yang lain saya rasa belum. Contohnya Ladok One, ETF, bubar klebar. Ini pernah ya, yang kehilangan ada di Binance tuh siap mengganti 100%. Kurang apa lagi? Perusahaan kripto lainnya seperti Coinbase juga berusaha menolak gugatan. Waduh, rame-rame. Ringsek ini, SEC rame, nggak usah khawatir. Yang mau masuk BNB silahkan cicil dikit-dikit ya. Jadi perusahaan kripto lainnya seperti Coinbase juga berusaha menolak gugatan dengan alasan bahwa upaya SEC untuk mendapatkan wewenang atas industri kripto adalah tidak sah. Ya, cukup ya. Pertarungan hukum antara Binance dan SEC ini akan menjadi titik balik penting dalam regulasi kripto di Amerika Serikat. Hasil dari pertarungan ini akan menentukan bagaimana SEC dan regulator lainnya akan berinteraksi dengan industri kripto di masa mendatang. Saya rasa cukup. Anda harus betul-betul diingat yang tadi saya omongkan di awal ya, harus sosoknya harus jelas kalau mau main kripto. Kegunaannya apa dipelajari di websitenya, semua diulek-ulek, diublek-ublek supaya Anda nanti nggak gagal dalam investasi. Jadi jangan sampai salah kalau Anda berinvestasi yang orang amanah, betul proyeknya nyata bukan proyek kentut, orangnya jelas, miliarder sekalian, banyak di situ investornya, komunitasnya kuat, itu pasti Anda akan berhasil. Tapi kalau Anda masuk yang anonim, celaka 17 Anda. Ya, saya ingatkan banyak orang yang bangkrut kere. Ya, saya rasa cukup untuk bahan pertimbangan ini. Saya agak panjang karena ini hari Minggu ya, untuk santai-santai Anda menambah wawasan bagi orang-orang pemula agar ngerti pondasi yang saya uraikan di sini. Saya rasa kalau yang memahami akan cerdas, akan pintar, dan akan cuan ke depannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda yang nggak sempurna ya. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Yang belum subscribe kiranya sudilah untuk meng-subscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.